Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan hasil eksperimen fisika modern dengan judul eksperimen Frank Hertz dengan anggota saya sendiri Faradini Fitri dengan NIM 22034047 dan rekan Saya Tiara Putri Eliza dengan NIM 22034033. Saya Mutatul Fitri dengan NIM 22034094. Saya Adisa Febriani Chandra dengan NIM 22034042. Berikut video yang akan kami tampilkan. Tujuan eksperimen Frank Hertz adalah yang pertama yaitu merekam kod arus pada tabung Frank Hertz sebagai fungsi tegangan anoda. Yang kedua menentukan energi eksitasi atom argon. Nah, peralatan yang kita gunakan yaitu ada Pasco 550 universal interface, ada DC current amplifier, tunable DC yaitu power supply 1 dan tunable DC power supply 2 dan AC. Dan ini ada Frank Hertz tab. Teori dasarnya yaitu Diamond Franz dan Gustav pada awal 1945 menemukan energi yang hilang saat elektron melewati uap merkuri dan emisi yang sesuai pada garis dengan lambdanya 254 nanometer yang merkurinya. Selanjutnya, arus elektron yang mencapai anoda tabung argon berkurang ketika elektron bertumbukan secara inelastis dengan atom argon. Fakta bahwa hal ini terjadi pada interval percepatan yang berbeda menunjukkan bahwa proses tersebut terkuantisasi. Dapat dilihat dengan hasil eksperimennya nanti akan seperti ini. Ini adalah prosedur percobaan dari eksperimen Frank Hertz, di mana itu kita akan menghubungkan power supply 1 ke filamen pada Frank Hertz tube. Di mana kita akan melakukan dulu menghubungkan universal interface dengan DC current amplifier dengan tunable DC power supply kedua. Ini yang A dihubungkan ke current amplifier, sedangkan yang B akan dihubungkan di tunable DC power supply kedua. Kemudian hubungkan 0,6,3 volt dari power supply 1 ke filamen pada Frank Hertz tube. Jika sudah terpasang, maka kita menghubungkan minus 4,5 hingga 30 volt dari power supply 1 ke GIK pada Frank Hertz tube. Selanjutnya pada hal efektor, kita mengatur excitation current VIM-nya pada selanjutnya pada hal current atau voltage-nya kita juga akan mengatur pada Nah, jika sudah terhubung, maka hubungkan 0 hingga 100 volt dari power supply 2 ke G2K, lalu tekan tombol di power supply 2 untuk memilih rentang 0 sampai 100. Nah, sebelum dihubungkan pastikan rentang nilainya itu 0 hingga 100. Jika 0 sampai 100 maka tombol ini keluar. Nah, ini karena dia K, maka dia berdempet dengan dari sebelumnya. Kemudian hubungkan 0 sampai 10 volt dari power supply 2 ke G2A. Di mana ini udah ada 0 sampai 12 volt, maka kita akan menghubungkannya.
selesai dari itu, maka kita akan menghubungkan DC current amplifier input sinyalnya ke Frankfurt Tube. Nah, pastikan lihat dulu ini ada kolomnya. Nah, sudah. Kemudian apabila alat tersebut sudah dihubungkan, maka kita menghubungkan terkait ini ke stop kontak. Nah, setelah itu kita akan memanaskan frekuensi tube-nya selama 30 menit. Setelah satu daya telah dipasangkan, maka kita akan menghidupkan 550 universal interface. Kemudian DC current amplifier, tunable DC power supply 1 hingga tunable DC power supply 2. Nah, setelah itu hidupkan isi lakukan pengukuran, maka kita tekan tombol pada DC current amplifier itu posisinya keluar. Nah, setelah itu pastikan current range-nya itu 10,8 dan pada power supply 1 itu kita atur tegangannya menjadi 2,25. Nah, pada parameter tadi itu kita mengaturnya jadi 0. Nah, sudah pastikan itu 0, maka kita atur tegangan GIK. GIK ini berada di power supply 2, power supply 1 itu sebesar 1,5. Nah, sudah. Untuk tegangan G2A itu ke 10 volt, dimana itu pada power supply 2. Untuk langkah pengambilan datanya yaitu dengan klik record. Selanjutnya itu menaikkan DC power supply-nya dari 0 hingga 80 volt. Berikut adalah pengambilan data dengan menaikkan 0 sampai 80 volt untuk eksperimen Frank-Haas. Naikkan tegangan 0 sampai 80 volt, kita klik stop. Dan berikut hasil tegangan puncak dan tegangan lembahnya dengan mengambil 6 data. Untuk 6 tegangan puncak, 6 data untuk lembah. Selanjutnya kita memasuki sesi pengolahan data. Ini ada rumus untuk standar deviasi hasil dan KSR-nya untuk membandingkan standar deviasi ukur dan hasil. Pada tegangan puncak, X1-nya 7,4 volt, X2-nya 15,6 volt, X3-nya 31,8 volt, X4-nya 49,5 volt, X5-nya 62,9 volt, X6-nya 9,2 volt. Untuk standar deviasi ukurnya itu 30,8 volt. Nah, kita memasukkan rumus untuk rata-rata pada X-nya itu menghasilkan 41,06 volt. Lalu kita akan mencari standar deviasi hasilnya itu sehingga didapatkan 2,581 volt. Untuk KSR-nya pada 25,81 volt ini kita kurangi dengan standar deviasi ukur 30,8 volt. Lalu dibagi dengan 25,81 volt dikali 100 menghasilkan 19,33%. Untuk perbedaan tegangan puncaknya kita mendapati adalah X-nya ada 5 dan standar deviasi ukurnya itu 3,47 volt. Untuk mencari nilai rata-rata X-nya kita menjumlahkannya lalu dibagi dengan 5 sehingga menghasilkan 9,66 volt.
Lalu kita mencari standar deviasi hasilnya akan menghasilkan 3,10 volt. Lalu untuk persentase kesalahannya, standar deviasi hasil ini 3,10 volt dikurang 3,47 volt lalu dibagi 3,10 volt sehingga menghasilkan 11,9%. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan percobaan tentang Frank Hertz yang telah kami lakukan, percobaan ini mempunyai dua tujuan percobaan, sehingga diperoleh dua kesimpulan, yaitu yang pertama, kuat arus pada tabung Frank Hertz sebagai fungsi tegangan anoda mengalami penurunan karena arus. Kuat arus berbanding terbalik dengan tegangan sehingga kuat arus akan semakin kecil. Penurunan arus pada percobaan juga disebabkan oleh perbedaan tegangan puncak dan perbedaan tegangan lembah. Yang kedua, energi eksitasi atom argon dapat ditentukan berdasarkan selisih tegangan puncak dan tegangan lembah. Perbedaan tegangan tersebut dapat ditentukan nilainya. Dari panjang gelombang dapat ditentukan energi eksitasi atom argon.